Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, sehat Kang? Alhamdulillah. Ngayang sehat? Alhamdulillah. Lihat Pak Ustadz Ai ke Ngayang? Udah maaf. Alhamdulillah Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat berapa kilo Pak nih? Paling 4 kiloan. Rp27.000 penghasilan Satu harinya. satu hari. Iya. Paling besar nih Pak. Berapa tuh Pak? Paling 35.000 paling besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat, alhamdulillah saya bisa berkunjung kembali ke kampung Ciawi Tali sahabat. Ataupun saya akan menemui kembali keluarganya Pak Ustadz Ai sahabat ya. Dan alhamdulillah saya berada di bawah rumahnya Pak Ustadz Ai. Namun kelihatannya Pak Ustadz dan Umi lagi kayak menjalankan aktivitasnya sahabat. Maksudnya kalau Pak Ustadz itu sehari-harinya itu kan ke kebun sahabat, ataupun setelah dari kebun Pak Ustadz mengambil rumput untuk dombanya. Kalau Umi tentunya juga sama sahabat. Dan di sini sahabat saya akan menginformasikan bahwa alhamdulillah dari kemarin sahabat, dari sisa pembangunan dapurnya Pak Ustadz Ai, yang mana sisanya itu sebesar Rp5.750.000. Kemarin alhamdulillah ada tambahan ataupun dana masuk lagi. Yang pertama dari Bapak Ramli dari Malaysia sebesar Rp430.000, dan dari Ibu Bani dari Jakarta Selatan sebesar Rp300.000. Jadi kurang lebihnya sekarang alhamdulillah dana sudah bertambah lagi sebesar 6.400.000 sekian sahabat ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul masih banyak orang yang akan membantu ataupun menyisipkan sebagian harta dan milik rezekinya untuk membantu ke keluarganya Pak Ustadz Ai. Untuk saat ini memang ini ada keterlambatan yang cukup lumayan sahabat, tapi ya tentunya di sini juga kita sudah merasa alhamdulillah ataupun sudah merasa bersyukur sahabat, yang mana dulu ya dapurnya Pak Ustadz Ai itu sudah tidak layak dipergunakan ataupun sudah tidak layak pakai. Tapi untuk saat ini alhamdulillah dapurnya Pak Ustadz itu alhamdulillah bukannya bersih lagi, tapi sudah layak untuk dipakai ataupun dipergunakan. Dan untuk saat ini sahabat, ini rumahnya Pak Ustadz Ai ini juga sudah kita dapat saksikan betapa robohnya rumahnya Pak Ustadz Ai ataupun sudah rapuh sahabat. Dan kelihatan kita lihat dari atap-atap rumahnya. Namun untuk talupuh aja ya, apa yang pernah saya sampaikan kepada semuanya bahwa untuk teras dari talupuh dalam itu masih bagus, hanya untuk dari badannya saja. Namun kalau memang ada milik rezekinya sudah mencukupi sahabat, dan nanti saya juga akan sortir kembali ya beberapa bahan-bahan material yang nantinya bisa ataupun masih bisa dipergunakan. Tapi untuk di sebelah sini, nah seperti ini sahabat nih, tuh ini sudah seperti kayak gini sahabat ya. Mari kita bantu dan ulurkan tangan kita sahabat untuk membantu ke keluarganya Pak Ustadz Ai, yang mana beliau ini seorang guru ngaji sahabat ya, membimbing anak-anak di kampung Ciawi Tali ini untuk bisa belajar agama ataupun menghafal Al-Quran. Untuk di sebelah sininya, dan nampak ini untuk dapur kemarin ya, karena belum saya sahkan, belum saya serahkan sepenuhnya itu, karena saya masih menyimpan program untuk membantu rumahnya. Bagaimana nanti sahabat kita melihat dari sisi keuangannya, dari sisi budgetnya,
apakah ini hanya untuk renovasi saja ataupun kita robohkan dari mulai bawah sampai ke atas sahabat ya. Terus kita tengok lagi yang di sebelah sininya nih. Dan ini sudah seperti kayak gini sahabat nih. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan video ini ada rezeki masuk lagi sahabat ya, via WhatsApp dan nomor rekening tercantum di dalam kolom deskripsi video ya. Dan ini juga nampak sama. Nah seperti kayak gini sahabat tuh. Terus untuk yang di sebelah sininya, nah ini nih. Nah ini yang sangat mengkhawatirkannya itu kemarin pas ketika lagi turun hujan besar sahabat. Nah ini sudah bolong-bolong seperti kayak gini untuk rumahnya tuh. Nah untuk ini rumahnya Pak Ustadz Ai, dan tentunya untuk pintunya pun itu sama ya. Pintunya juga sama, sudah tidak layak dipakai sahabat nih. Nah ini untuk sebelah sini, dan kemarin ini ada sisa-sisa ataupun puing-puing dari GRC bekas kemarin sahabat nih. Terus di sini ada beberapa kayu paneer dan ada beberapa balok juga yang nantinya lah ini hitung-hitung kita kumpul dulu sahabat ataupun nyicil ya. Nanti ini juga bisa dipergunakan nih. Nah kita lihat tuh, nampak seperti kayak gini sahabat. Nah kebetulan sahabat Pak Ustadz Ai dan Uminya memang tidak ada, rumahnya sepi, dan di sini ada Kang Mantri nih sama si Bolang Jejen tuh yang kemarin kita aprak-aprakan ke apa namanya, ke atas. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, sehat Kang. Alhamdulillah. Jejen sehat Jan? Aduh. Ini gak kemana-mana Kang Mantri? Enggak, tadinya mau nebang pohon awi, cuman di cancel dulu. Di cancel dulu. Soalnya belum pada diangkut, susah naronya. Terus kapan lanjut lagi? Gak tahu, ntar nunggu kabar. Nunggu kabar. Iya. Oke. Begini Kang Mantri, kebetulan saya teh barusan ada di rumahnya Pak Ustadz. Iya. Cuman Pak Ustadz gak ada sama Umi, kemana ya? Lagi ngadap karet. Udah pulang belum? Belum. Biasanya bawa getahnya kok deket sini ke si Abah. Oh gitu. Iya. Tapi kan ini udah duhur deh. Kira-kiranya sudah ini gak? Udah mau meluncur pulang. Oke, saya tunggu di situ. Wah, ini ada Kang Ayang deh. Ngayang sehat. Alhamdulillah. Lihat Pak Ustadz Ai Kang Ayang. Oh, nyadap kan barangkali. Oh gitu. Coba deh nanti saya tengok dulu di pabrik ya. Iya, iya. Mudah-mudahan ada ya. Silakan Kang Ayang. Ya, alhamdulillah sahabat ya. Kang Mantri, Ya. nanti ditunggu aja tuh di sini ya. Siap. Saya ke sana dulu Kang. Iya, iya. Ya udah sahabat, kita akan lanjut dulu. Coba kita lihat di apa namanya, di pabrik karetnya Abah nih. Mudah-mudahan ada di sana. Dan untuk ini sahabat, alhamdulillah Musola Nurul Ibad sangat begitu terawat dan tentunya rapi. Depan, samping kiri, samping kanan, belakang tentunya bersih. Intinya dirawat sahabat nih untuk musolanya. Ya udah Kang Mati bentar ya. Kita cari dulu Pak Ustadznya nih. Kebetulan rumahnya sepi, nggak ada Pak Ustadznya sama Umi. Beginilah suasana kampung Ciawi Tali sahabat nih. Sebelah sini nih. Itu tuh kan. Assalamualaikum. Wah,
Kata Kang Bantri katanya masih di hutan, Pak. Nah, di sini nih Pak Ustadznya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi kemana kok sepi, Pak? Umi itu tadi sempat di belakang dulu langsung nyariin rumput. Oh gitu. Udah mah. Alhamdulillah, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak kan setiap hari itu selalu kerja nyadap gitu lah. Iya. Jadi setiap jam 11 itu ya harus siap ada di tempat gitu. Iya, Nah, tapi itu udah di ini belum, Pak? belum. 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 Masih proses penamperan. Iya, betul. Masih proses. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Dikirain teh Bapak masih di hutan gitu, masih di Enggak, kebun karet. Alhamdulillah ini kan cuacanya kalau musim kemarau gitu enggak takut licin jalannya gitu. Agak cepet. Iya. Coba deh, Pak, yuk Iya. sambil lihat, Iya. Pak. Mohon maaf sahabat nih ya. Alhamdulillah tuh ketemu juga sama Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Abah Nang nih. Abah sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, nah inilah usahanya Pak Ustadz, sahabat sehari-hari. Coba deh kita lihat dulu dah. Coba, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu loyang kayak gini, Pak, sekarang dapat berapa kilo, Pak nih? Paling 4 kiloan. 4 kiloan, Pak. Iya, 4 kiloan ini. Yang kebetulan ini dapatnya 2 loyang gitu. Ke hutan tadi suka jam berapa, Pak, paling, Pak? Tadi ada sholat subuh. Pada saat subuh, Iya, Pak. pada sholat subuh itu sekitar jam 5-an gitu. Iya. Jam 5-an udah mulai setar untuk nyadap karet Iya. biar cuacanya agak dingin gitu. Masih segar ya, Pak ya? Iya, jadi bagus untuk proses keluarnya getahnya itu. Iya, Pak. Dua cukup. Dua. Pak, ini dua kali ini. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah sahabat semuanya, sambil nunggu getah karetnya Pak Ustadz mengental dan nanti diinjak-injak dulu terus menggunakan gilingan ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah, dan di sini saya akan menginformasikan kembali bahwa dari sisa pembangunan dapur kemarin sahabat yang 5.750.000, alhamdulillah sudah ketambah lagi dari 2 orang dari Malaysia dan dari Jakarta Selatan. Yang dari Malaysia 430, yang dari Jakarta Selatan 300.000 rupiah. Itu tinggal nanti ditengok aja di kolom deskripsi video. Dan beginilah aktivitasnya seorang Pak Ustadz Ayi ya. Apa yang dulu pernah saya sampaikan bahwa beliau ini profesinya itu ataupun usaha sehari-harinya itu sebagai petani ataupun penyadap pohon karet begitu. Dan sekarang Pak, berapa Pak per kilonya Pak? Itu 6.500 gitu. 6.500 Iya. Pak. Paling kalau satu hari nih dengan 2 loyang kayak gini Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Berapa Bapak dapat? Jadi kan ini cuman ini punya orang, kebunnya itu kebun karetnya punya orang, jadi dibagi 2. Iya, gitu. betul, Jadi dibagi 2. kalau 10 kilo itu kan 65.000 dibagi 2 itu. Dibagi 2. Iya, Dibagi 2. Jadi sekitar 2.500-an. Iya betul. Iya Pak ya. Betul, Itu satu harinya dari pada subuh Bapak berangkat? Iya pada subuh. Dari pada subuh sahabat Pak Ustadz Ayi berangkat ke hutan. Itu luas kebun karetnya teh berapa Pak? Itu kalau luasnya itu kalau semua itu hampir kurang lebihnya 1 hektar, tapi enggak disadap semua gitu. Oh, kan. Berhubung karetnya itu getahnya ada kurang, ada yang getahnya aja nggak mau itu untuk kalau disadap itu untuk keluarnya gitu. Iya. Jadi ada pengurangan gitu iya, Pak. betul. Ada pengurangan dari getah karetnya sahabat, sehingga dengan kebun 1 hektar punya orang itu tidak semuanya Bapak sadap. Betul. Tapi kalau hujan kan Pak, yakin itu jadi Bapak gak bakalan naik tuh, gak bakalan bisa ya kan? Betul sekali, Kang Yadi, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk menganalisa gitulah keseharian Bapak itu. Benar-benar kalau hujan lumpuh total gitu, nggak bisa untuk ngambil getah karet gitu. Iya. Karena kalau dipaksain juga kan getahnya itu nanti alirannya itu kemana-mana Pak ya. Betul itu nggak mau ke tempat, nggak mau ke jalur. Nggak mau itu kemana aja dia. Kalau dibetulin kan lama itu, kalau satu pohon itu kalau diperhatikan untuk mengarah ke tempatnya itu lama gitu. Betul. Ya mendingan nggak disarap aja gitu. Ntar aja nunggu untuk kering kulitnya gitu. Betul Pak. Dan selain itu Pak Ustadz, jadi juga minta maaf ya Pak ya. Insya Allah kalau uang itu aman Pak, uang sisa itu aman. Dan ada lagi tambahan yang tadi ya disampaikan kepada Pak Ustadz, dan yang insya Allah mudah-mudahan ada lagi Pak orang-orang yang akan membantu dengan adanya pembinaan dalam progres bedah rumahnya Pak Ustadz Ayi itu. Amin ya Allah. Namun untuk saat ini Pak, karena Yadi juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa kita belanja material itu kita melewati dulu perjalanan kurang lebihnya 1 kilo lebih. Jadi kalau kita menggunakan jasa seperti motor off-road ataupun menggunakan jasa pikul orang, itu tentunya kita juga pasti akan mengeluarkan lagi biaya Pak. Jadi menunggu dulu ya, bukannya meminta tapi menunggu. Mudah-mudahan
masih banyak para donatur di luaran sana itu yang akan membantu ke Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak gak apa-apa Pak. Buat Bapak itu nggak apa-apa gitu. Bahkan Bapak merasa malu sih, merasa malu sama donatur-donatur yang gimana udah baik hati gitu, secara yang perhatian banget gitu terhadap Bapak, keadaan Bapak seperti ini, keterbatasan Bapak seperti ini, ya harus gimana Bapak gitu. Bahkan jangankan untuk membangun rumah, untuk makan juga kan kadang-kadang susah gitu Ya, kalau Pak. buat Bapak. Tapi buat Bapak itu tidak dijadikan persoalan yang jadi putus asa, enggak gitu. Jadi intinya tawakalah kepada yang maha kuasa gitu. Betul Pak, betul. Karena Bapak juga kan selepas maghrib harus mengajar Betul, anak-anak ngaji ya Pak ya. Betul. Itu kalau maghrib itu ya sampai jam 8 gitulah, jam 8 lewat Ba'da Isya gitulah, Ba'da Isya itu. Iya betul Pak ya. Dan beginilah sahabat ya yang saya sampaikan. Jadi memang kemarin saya sempat aprak-aprakan dulu ke tempat-tempat yang lain. Bukannya apa-apa sahabat ya. Saya juga tentunya pasti akan kembali lagi ke Kampung Ciawitali, dan tentunya saya juga akan menemui keluarganya Pak Ustadz Ayi begitu. Ya intinya Bapak yang sabar aja dulu ya. Mudah-mudahan rezeki itu gak bakalan kemana Pak. Betul. Kalau Allah sudah mengizinkan, bukannya tidak ada, karena dapur juga sudah selesai. Itu aja Pak. Cuman sekarang masih menyimpan salah satu PR aja yang jadi belum selesaikan. Jadi sahabat semuanya, insya Allah itu uang aman. Ya pas nanti saya akan belanjakan ke material itu 1.000 pun ada. Cuman untuk saat ini apa yang saya sampaikan itu dengan secara real, dengan secara nyatanya, karena ini masih jauh sahabat, masih jauh untuk saya bisa membantu ke keluarganya Pak Ustadz. Jikalau sudah ada sekitar 15 ataupun 20 juta, insya Allah akan segera saya robohkan untuk rumahnya Pak Ustadz gitu kan. Yang insya Allah nanti apa saja kegiatan-kegiatannya Bapak ini, ya bukannya saya akan memperlihatkan Pak Ustadz kesehariannya, bukan, tapi setidaknya jangankan saya, biar penonton dan donatur pun pada mengetahui apa saja sih yang dikerjakan sama Pak Ustadz Ayi, begitu ya Pak ya. Mungkin itunya sudah mengental Pak. Ya, kita akan lanjut ke prosesnya ya. Proses apa namanya Pak? Untuk menginjaknya itu Getah. Iya, getah. Iya. Yang udah mengental itu. Betul Pak. Silakan Pak, dilanjut Pak. Nah, kebetulan di sini juga ada Kang Entis, sahabat nih. Alhamdulillah tuh. Ya sama Kang Tis juga sebagai penyedap pohon karet tuh. Kang Tis, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah ya Kang Tis tuh. Dan kebetulan nanti saya juga akan sampaikan ada beberapa hal juga sama Kang Tis. Nanti liputannya saya khusus aja sama Kang Tis ya, dikarenakan untuk saat ini saya lagi berbincang-bincang ataupun kembali temu kangen sama Pak Ustadz Ayi. Nanti prosesnya seperti kayak gimana dan berapa penghasilan Pak Ustadz Ayi di sini. Musuh wah ini. Yes. Cipanding kan? Cipanding.
atas. Iya, yang satu. Opat dua 4 kilo 2 on. Nah, seperti inilah sahabat di proses untuk penggilingannya. Ini yang kedua. Tadi yang pertama itu 4 kilo 2 on. Ya, 4 kilo 2 on. Wah, itu kurang bagus, Pak. Harus diputar ulang. Nah, begitu. Ini kelihatan tuh. Nah, tekan. Ini 2 jalan ya Pak ya? Baru 1 jalan. Ya maksudnya 2 jalan gitu iya, 2 sampai jalan. ininya ya. 2 jalan untuk Jalan. menghaluskan rata biar ratanya. Nah jadi ini 1 jalan lagi sahabat nih.
ini udah selesai, tinggal kita pindah ke yang ini nih. Nah, ini batik nih. Jadi ada gerat-geratnya nanti getah karetnya tuh. Ini cukup satu jalan saja. Nah, yang ini jadi berapa kilo nih Pak? Jadi yang barusan yang ini ada 4 kilo 2 on. Ini agak besar yang ini. Ini jadi berapa kilo deh? Kita tengok nih. Ayo Bah, coba Bah, yang ini berapa Bah? Ini sama Bah Nang nih. 4 kilo. Wah, padahal besar-besar yang ini ya Bah ya. Yang tadi kan 4 kilo 2 on. Kalau yang ini jadi 4 kilo. Berarti totalnya 8 kilo 2 on sahabat. Jadi 10 kilo juga kurang getah miliknya Pak Ustadz ini. Dan nanti yang 8 kilo 2 on ini bagi 2 ya. Dibagi 2 sama pemilik yang punya perkebunan karetnya tuh. Yang Abah yang mana? Yang Abah belum? Ini yang abah. Oh, yang Abah yang ini. Oh, masih digiling, Bah. Alhamdulillah Pak. Berarti getah karetnya sudah selesai diproses dan sudah dikilo juga Pak. Berarti sekarang Bapak tinggal masuk ke pembayaran saja. Ya udah Pak, yuk. Boleh Pak jadi lihat? Iya. Iya. Nah ini ada Mang Apan, alhamdulillah. Mang Apan sehat? Aduh, si Duda dari kampung Ciawi tadi sahabat ya. Nah ini nih. Jadi Bandang ini alhamdulillah di sini sahabat tuh. Jadi Pak Ustadz Ai, Pak Ustadz Abo dan Kang Tis, terus ada berapa ini? Mang Apan yang nyadap pohon karet dibawa ke sini. Ada berapa orang? Ada 10. Ada 10 orang. Semua ke sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau Mapan nyadap gak? Enggak saya. Pedul. Soalnya gak biasa. Di. Kau punya istri. Biasanya kan nyorongan di sawah Mapan. Nah ini Bapak ya. Bapak aja 57 ribuan. 57.000 itu Dibagi 2. dibagi 2. 57 ribu. Dibagi 2. 27 ribu penghasilan Satu harinya. satu hari. Cuman 27.000. Nah ini sahabat bukti nyata ya. Pak Ustadz ini satu harinya itu 27.000. Per hari. Totalnya itu 57.000. 200 Namun dibagi 2. bagi 2. Sama yang punya Dibagi 2 sama yang punya. Ya apa-apalah. Ya udah Bah. Berarti di Abah dibayarnya di cash gua Abah. Cash. Di cash. Uang. Oh. Dan dianyuk. Dan jarang-jarang kalau Pak. Ya Ya. dari kampung mana-mana pun jarang sih kalau getah itu dianjuk dulu ataupun dibon dulu, nggak langsung dibayar aja. Berarti Pak Ustadz iya. paling besar nih Pak. Berapa tuh Pak? Paling 35.000 paling besar itu paling besar. 35.000. Paling besar itu 35.000 Pak. 35.000. 35.000. Ini lagi hari sekarang lagi turun. Lagi Karena turun. udah 3 hari gitu Pak. 3 hari pengerjaan nyadapnya itu kan biasa kan turun naik gitu. Iya. Kalau habis itu pre di libur 1 hari kadang-kadang naik Naik lagi. Iya, suka apa itu uangnya itu sebesar 30.000. 30.000. Tapi Bapak mah sama Badan CS-an ya Pak ya? Dari kecil dari apa Pak? Itu semenjak masih sekolah SD kelas 3 itu. Oh sama Abah ini. Tinggal dari Abah ini. Iya. Oh Pak Ustadz ini tinggal di Abah. Iya. Oh gitu. Ini anak. Kira anak mana ini. Oh gitu. Berarti tuan kena Abah tuh.
Jadi Abah Nang ini baru tahu nih bah ya di mah. Berarti Pak Ustadz ini ke Abah itu kayak bapak gitu Pak. Betul. Jadi kan kalau bapak semenjak belum sekolah juga itu ditinggal, tapi maaf bukan apa, itu ditinggal sama kedua orang tua. Iya. Jadi orang tuanya itu dalam keadaan rumah tangganya pisah. Iya. Jadi dulu waktu hingga sekolah SD kelas 1 itu ya tinggal Sama Abah. Iya, sama Abah. Sama Abah. Seperti Bapak anak, aja. Iya gitu. Ah. Seperti bapak aja, bapak sendiri aja gitu. Iya. Gitu ya sahabat ya, hanya jadi Abah Nang ini jujur, walaupun saya lama, kalau bisa dikatakan sumpah, saya sumpah bah, demi Allah saya baru tahu bahwa waktu semenjak kelas 3 SD ini Pak Ustadz tinggal di rumah Abah Nang ini, jujur saya baru tahu bah. Sebenarnya gak usah bilang sumpah ya Pak Mali, tapi ini benar-benar saya benar-benar baru tahu loh bah, saya benar-benar baru tahu gitu bah. Ya udah deh sahabat, alhamdulillah ini prosesnya Pak Ustadz Ayi, satu harinya itu paling besar 35.000, dan sekarang Pak Ustadz itu kegaji hanya 27.000. Coba bah lihat jadi uangnya bah, dikasihkan ke bapaknya gitu, takutnya bukannya apa-apa Pak. Ya memang di mana-mana juga kan harga getah karet kan lagi murah ya kan, kurang bagus lah intinya gitu. Ada receh kembalian ini Waduh, kembali ke sini. Oh, ya balik ke Abah ya kembalian ya. Berapa? Mm-mm. Berarti kembali 23. Ya. Ya, bapak tukerin dulu untuk biar jadi pecah jadi receh gitu lah. Ya. ada receh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya udah sahabat ya, kita habis dari sini kita akan menuju ke rumahnya Pak Ustadz Ayi.